Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi aljabar. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar teorema limit dulu. Di sini ada 9 teorema, di mana teorema pertama seperti ini, teorema kedua. Di sini kalau tidak ada x-nya ya, berarti di sini jika di sini tidak ada variabel x-nya, maka hasilnya tetap angka yang ada di sini. Untuk teorema yang kedua, di sini jika x mendekati c atau suatu bilangan, limitnya untuk fungsi x berarti sama dengan c, karena c-nya ini disubstitusikan ke sini ya. Nah, kemudian untuk yang teorema ketiga, jadi kalau misalnya ada suatu konstanta dikalikan suatu fungsi, maka konstanta itu bisa dikalikan dengan limit dari fungsi tersebut. Oke, untuk teorema 4 dan 5 di sini kalau di sini plus, maka di sini plus, di sini min, di sini min. Untuk yang plus teorema 4 dan untuk yang min adalah teorema ke-5. Nah, untuk teorema ke-6 di sini adalah suatu perkalian nih. Limit suatu fungsi dikalikan suatu fungsi. Bisa diubah menjadi limit suatu fungsi dikalikan limit suatu fungsi. Kalau tadi kan limit fungsi kali fungsi, sekarang limit fungsi dikali limit fungsi. Nah, untuk yang teorema 7 di sini pembagian nih, tadinya seperti ini dipecah menjadi seperti itu. Nah, untuk yang teorema 8 di sini merupakan bilangan fungsi yang ada pangkatnya. Nah, ini pangkatnya bisa ditaruh di luar. Kemudian yang teorema 9 ini adalah bentuknya bentuk akar. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja ya. Oke, di sini ada contoh di mana yang pertama ada 3 contoh. Di sini ada limit untuk x mendekati 3 dari 7. Maka hasilnya adalah berapa? Nah, ini adalah aplikasi dari teorema pertama. Di sini jika ada limit untuk x mendekati c dari suatu angka, maka menghasilkan angka itu sendiri. Berarti ini sama dengan 7. Oke. Ini merupakan teorema 1 ya. Oke, nah untuk selanjutnya yang kedua di sini ada limit x mendekati min 2 dari fungsi 4x kuadrat. Nah, ini 4 dikalikan x kuadrat. Berarti masuk ke teorema ketiga. Kita ubah menjadi seperti ini ya. K dikalikan limit suatu fungsi, berarti 4 dikalikan limit untuk x mendekati min 2 dari x kuadrat. Nah, ini adalah teorema ketiga. Ini teorema ketiga. Nah, untuk selanjutnya kita lihat bahwa di sini ada bilangan berpangkat nih. Oke. Kita lihat yang di sini ada tadi bilangan berpangkat adalah teorema 8. Di sini ada, jika ada pangkatnya maka pangkatnya ini taruh di luar. Oke. Kita akan aplikasikan, berarti di sini adalah 4 tadi dikalikan limit x mendekati min 2, di sini x dan diberikan kurung besar, kemudian pangkatnya taruh di luar. Nah, ini adalah teorema yang ke-8. Oke, kita sebut ini sebagai teorema 8. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya udah, selanjutnya kita langsung substitusikan saja ya. Berarti tinggal di sini 4 dikalikan ini x mendekati min 2, di sini x, berarti teorema yang kedua nih. Ini teorema kedua, limit x mendekati c dari x adalah c, berarti nilai dia sendiri ya, nilai c-nya adalah min 2. Nah, min 2-nya ini apa? Ingat ada kuadratnya. Oke, nah ini adalah aplikasi tadi teorema kedua. Berarti ini sama dengan 4 dikalikan 4. Berarti sama dengan 16. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Di sini ada pengurangan ya. Di sini ada pengurangan, kita akan menggunakan teorema yang pengurangan. Berarti teorema 5. Di sini ada fungsi dikurangi, di sini berarti limit suatu fungsi dikurangi limit suatu fungsi. Oke. Berarti di sini limit 2x, untuk x mendekati min 1 dikurangi limit x mendekati min 1 dari 4x kuadrat. Oke. Ini adalah tadi teorema ini adalah teorema 5.
Oke, lalu seperti tadi di sini 2 dikalikan X seperti tadi. Di sini adalah teorema ketiga. Berarti 2 dikalikan limit X untuk X mendekati min 1 dikurangi 4 limit X mendekati min 1 dari X kuadrat. Nah, ini adalah aplikasi dari teorema yang seperti ini, yaitu teorema 3. Berarti teorema 3. Nah, untuk selanjutnya di sini ada bilangan berpangkat nih. Seperti tadi yang di sini. Berarti 2 dikalikan limit X untuk X mendekati min 1 dikurangi 4 limit X mendekati min 1 dari X kemudian dikuadratkan. Ini adalah aplikasi dari teorema ke-8. Oke. Nah, setelah itu kita menggunakan teorema keberapa yang tadi ini? Ini adalah teorema ke-2. Berarti kita masukin aja ya. 2 dikalikan min 1 dikurangi 4 dikalikan min 1 kuadrat sama dengan 2 dikurangi 6. 2 dikurangi, di sini kan min 4 dikalikan 1 berarti min 4, tetap 2 min 4. Ini 2 dikali min 1 adalah min 2. Min 2 min 4 sama dengan min 6. Oke, ini adalah aplikasi dari teorema ke-2. Ini adalah 3 contoh dari aplikasi teorema 1 sampai dengan teorema ke-8. Kemudian kita akan membahas tentang teorema ke-9. Nah, ini ada satu contoh lagi ya. Contoh yang terakhir yaitu contoh nomor 4. Di sini ada limit untuk X mendekati 4 dari fungsi berikut ya. Di sini ada fungsi di mana fungsi fx dibagi fungsi gx misalnya ya. Berarti kita akan mengubahnya menjadi teorema ke-7 di sini. Karena di sini ada fungsi x dibagi fx dibagi gx. Oke. Kita ubah seperti ini dulu ya. Berarti akan menjadi sama dengan limit untuk X mendekati 4 dari akar X kuadrat plus 9 dibagi limit untuk X mendekati 4 dari fungsi 2X. Ini adalah aplikasi dari teorema ke-7. Nah, untuk selanjutnya kita ubah nih. Di sini kan ada bentuk akarnya ya. Kita lihat tadi memiliki teorema yang ada bentuk akarnya, yaitu teorema ke-9 nih. Teorema ke-9, jika di sini ada suatu limit dari fungsi yang ada di dalam akar, maka nanti limit ini masuk ke dalam akar nih, akar dari suatu limit. Oke, kita akan ubah seperti itu ya. Berarti ini akan menjadi sama dengan akar limit untuk X mendekati 4 dari X kuadrat plus 9. Oke. Berarti dibagi dengan 2 dikalikan limit X mendekati 4 untuk fungsi 2X. Oke. Ini adalah teorema ke-9 ya. Karena tadi sudah dibahas tentang teorema 1 sampai dengan teorema 8, mari kita langsung substitusikan aja ya. Berarti tinggal X dimasukkan ke sini aja ya. Ini adalah penggabungan teorema 2 dengan teorema 1 serta teorema 4 ya. Berarti akar X-nya dimasukin berarti 4 kuadrat ditambah 9 dibagi dengan ini 2 dikalikan 2 dikali ini 2X, berarti ini X ya. 2 dikalikan 4. Oke, berarti ini sama dengan akar 16 ditambah 9 dibagi 2 kali 4 8 sama dengan akar 25 dibagi 8 sama dengan 5/8. Oke, itu adalah penjelasan dari limit fungsi aljabar untuk teorema limit. Semoga adik-adik semuanya paham ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.